Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Ibu Wilis Cahyani selaku pengampu mata kuliah agronomi kelas D beserta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Maksud dibuatnya video ini tak lain dan tak bukan adalah untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai budidaya tanaman jeruk. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Yopi Yupita dengan NIM A1D022110. Yang kedua ada Puput Nopita dengan NIM A1D022082. Yang ketiga ada Amira Ambara dengan NIM A1D022202. Yang keempat ada Susilo Yudo dengan NIM A1D022232. Dan yang terakhir ada Parel Samuel dengan NIM A1D022225. Untuk selanjutnya, saya akan mempersilakan teman-teman saya untuk memaparkan materi. Baik, di kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai peran dan arti penting komoditas jeruk. Seperti kita ketahui bahwa jeruk merupakan salah satu komoditas yang asli dari Indonesia. Hasil dari jeruk sendiri yang sering kita manfaatkan yaitu berupa buahnya. Buah jeruk dapat dikonsumsi baik langsung berupa buah segar atau berupa olahan. Nah, umumnya jeruk ini apabila dijadikan sebagai olahan, itu biasanya dijadikan sebagai olahan berupa jus, seperti itu. Nah, dari kegiatan pengolahan jeruk ini terdapat beberapa ampas atau limbah produksi berupa ampas, kulit, serta biji yang untuk saat ini dinilai belum bisa dimanfaatkan dengan baik, seperti itu. Padahal justru limbah dari kulit buah jeruk tersebut dapat dimanfaatkan seperti contohnya sebagai manisan atau diekstrak untuk diambil unsur pektinnya karena buah jeruk sendiri terkenal dengan unsur pektin yang tinggi. Nah, setelah membahas arti penting dari jeruk, kita akan menyinggung sedikit mengenai sisi ekonomi dari buah jeruk tersebut. Kalau dilihat dari segi ekonomi, mungkin buah jeruk ini dapat dinilai cukup tinggi nilai ekonominya karena pasti sebagian besar orang hampir menyukai cita rasa dari buah jeruk tersebut. Dan dari segi agronomi, jeruk merupakan salah satu komoditas tanaman yang dapat dikatakan mudah untuk dikembangbiakan pada kisaran lingkungan agroklimat yang luas. Total produksi jeruk di Indonesia juga dapat dibilang cukup tinggi, yaitu mencapai 1,8 juta ton. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai botani dan morfologi tanaman jeruk. Yang pertama, kita akan membahas mengenai morfologi batang tanaman jeruk tersebut. Jadi, ada beberapa macam batang jika ditinjau dari warnanya pada tanaman jeruk, yaitu yang pertama ada batang yang memiliki warna hitam kecoklatan dan juga ada yang memiliki warna putih kehijauan. Yang kedua, kita akan membahas mengenai morfologi daun jeruk. Daun jeruk sendiri memiliki, ya mungkin kita semua sudah tahu kalau daun jeruk itu seperti apa bentuknya. Jadi, daun jeruk sendiri memiliki bentuk yang seperti elips. Jadi seperti bersusun gitu, dua bundaran seperti itu, seperti telur atau seperti elips. Panjang daun jeruk berkisar antara 5,5 hingga 13 cm dan lebar kurang lebih 2 cm. Selanjutnya kita akan membahas mengenai morfologi buah, di mana morfologi buah ini bisa dinilai cukup penting karena itu merupakan hasil dari komoditas jeruk tersebut, komoditas pohon tersebut, seperti itu. Jadi buah jeruk ini memiliki karakteristik tertentu mulai dari bentuknya, warnanya, atau ketebalan kulitnya, dan lain sebagainya. Rasa dari jeruk tersebut juga berbagai macam sekali ya, ada yang sangat kecut hingga yang rasanya sangat manis seperti itu. Terus kulit buah jeruk terkadang juga ada yang tipis atau cukup tebal gitu. Sehingga kalau kulitnya cukup tipis berarti itu semakin mudah untuk dikupas. Nah, untuk dinding kulit jeruk sendiri kita ketahui memiliki pori-pori yang cukup besar. Nah, dalam pori-pori tersebut itu terkandung zat yang namanya pektin yang di awal tadi sudah saya jelaskan bahwa jeruk memiliki kandungan pektin yang cukup tinggi yaitu pada angka 30%.
Syarat tumbuh tanaman jeruk sesuai dengan iklimnya dibagi menjadi beberapa faktor, yaitu kecepatan angin yang tidak lebih dari 40 hingga 48%, serta jeruk memerlukan 5 atau 6, 6 atau 7, atau hingga 9 bulan basah tergantung dengan varietasnya. Temperatur optimal bagi tanaman jeruk adalah antara 25 hingga 30 derajat Celcius, dan tempat penanaman jeruk harus terkena sinar matahari yang lama. Untuk persentase kelembapan atau humidity sendiri dari tanaman jeruk memerlukan rentang kelembapan di antara 70 hingga 80%. Untuk syarat kondisi tanah untuk tanaman jeruk, terdapat jenis tanah lempung hingga lempung berpasir dengan fraksi liat 7 hingga 27%, debu 25 hingga 50%, dan pasir kurang dari 50%. Untuk jenis tanah dapat digunakan andosol dan latosol, dan memiliki pH tanah berkisar 5,5 hingga 6,5. Air tanah berada pada kedalaman 150 hingga 200 cm, serta tingkat salinitas air sekitar 10%, dan kemiringan kondisi tanah sekitar 30 derajat. Perkenalkan, nama saya Puput Novita Wijayanti dengan NIM A1D022082. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagian penyiapan lahan dan benih serta tahapan penanaman tanaman jeruk. Yang pertama, sebelum melakukan penanaman, tanah itu harus dibersihkan dahulu dari sisa-sisa tanaman. Nah, sebelum tanah ditanami oleh tanaman jeruk, tanah bagian bawahnya itu perlu dipisahkan dengan tanah dari lapisan atas dengan ukuran kedalaman 25 cm. Setelah tanah dilakukan pembalikan, tanah yang berasal dari lapisan atas kemudian dicampur dengan pupuk kandang seberat 20 kg. Adapun tahapan dalam penyiapan benih, yang pertama adalah penyemaian benih, yang kedua adalah pemilihan bibit, yang ketiga adalah pemangkasan daun dan duri, yang keempat adalah tahap okulasi, yang kelima adalah pemangkasan batang, dan yang terakhir adalah pembuangan tunas liar. Selanjutnya adalah penanaman jeruk. Adapun tahapan-tahapannya, yang pertama adalah penanaman jeruk itu sebaiknya dilakukan pada saat musim hujan berlangsung normal atau pada saat kondisi air itu tersedia. Kemudian yang kedua, pengangkutan benih ke lokasi penanaman. Nah, peletakannya itu harus di dekat air atau lubang tanam. Kemudian yang ketiga, polybag itu harus dibuka secara hati-hati dan separuh media bagian bawah perakaran itu harus dibuang. Kemudian akar tunjang yang melingkar-lingkar itu sebaiknya dipotong agar tata akar serabutnya menyebar. Dan yang keempat adalah proses pemasukan benih ke dalam lubang tanam. Nah, kemudian tahapan yang kelima adalah penimbunan dengan tanah hingga sebatas leher akar. Pada penutup lubang tanam itu sebaiknya dicampur dengan pupuk kandang kurang lebih 20 kg per lubang, atau dibuat campuran 3 bagian tanah ditambah 1 bagian pasir ditambah 2 bagian pupuk kandang jika tanahnya berat. Kemudian apabila pH tanahnya itu kurang dari 5,5, maka perlu ditambahkan 1 kg dolomit. Dan yang keenam, bidang penempelan atau akulasinya itu tidak boleh tertutup tanah. Tahap ketujuh, padatkan tanah timbunan kemudian disiram dengan air secukupnya. Dan tahap terakhir adalah pemasangan anjir pada setiap tanaman agar tanaman itu tetap tegak pada saat terkena angin yang kencang. Kemudian ada hal yang perlu diperhatikan ketika melakukan penanaman, yaitu ketika akar itu terlihat bengkok dan melilit, itu sebaiknya tidak ditanam karena akan mempengaruhi proses pertumbuhan tanaman jeruk itu sendiri. Ini merupakan contoh gambar dari akar yang boleh dan tidak boleh untuk ditanam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susilo Yudo Sardono dengan NIM A1D02232. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pemeliharaan tanaman jeruk. Pemeliharaan tanaman jeruk sendiri ada 7 cara atau 7 langkah yang harus dilakukan.
yaitu ada pengairan, penyulaman, pemupukan, pengendalian gulma, pembubunan, pemangkasan tanaman, penjarangan buah. Pada pengairan pada tanaman jeruk, ini merupakan proses yang sangat penting karena dapat mendukung tumbuhnya tanaman jeruk secara optimal dan maksimal. Biasanya pada pengairan pada tanaman jeruk dibagi menjadi 3 fase, yaitu pada fase tanaman muda, tanaman jeruk itu sendiri disiram 2 sampai dengan 3 hari sekali. Selanjutnya pada fase ketika muncul bunga sampai menjadi pentil buah disiram 5 sampai dengan 7 hari sekali. Dan pada fase yang ketiga, yaitu fase ketika pentil atau calon bakal buah tersebut menjadi hampir dipanen, disiram tanamannya 7 sampai dengan 10 hari sekali. Penyiraman ini merupakan hal yang sangat penting dan terutama ketika musim kemarau supaya tanaman jeruk tersebut tetap terjaga kondisinya. Jika tidak, maka akan beresiko pada kesehatan tanaman jeruk itu sendiri, seperti mati ranting, mungkin sampai dengan kematian jeruk itu sendiri yang paling fatal. Yang kedua ada penyulaman. Yang dimaksud dengan penyulaman pada tanaman jeruk sendiri itu merupakan penggantian tanaman yang rusak dengan tanaman yang baru. Penyulaman dilakukan ketika suatu tanaman jeruk yang muda tersebut terserang suatu OPT atau mengalami kerusakan, dan ketika sudah ditunggu sampai dengan 2 minggu tidak kunjung tumbuh secara optimal, maka dilakukan penyulaman, yaitu dengan cara mencabut akar dari tanaman tersebut dan menggantikan dengan tanaman yang baru, supaya jumlah dari tanaman semua di kebun jeruk sesuai dengan yang kita inginkan atau tidak berkurang. Selanjutnya, pada penyulaman biasanya dilakukan pada sore hari supaya si tanaman mudah beradaptasi. Kalau dilakukan di siang hari otomatis kan panas kan, banyak penguapan air gitu loh. Jadi berpotensi untuk mati tanamannya. Jadi sebaiknya dilakukan pada sore hari. Selanjutnya ada pemupukan. Pemupukan juga proses yang sangat penting pada pemeliharaan jeruk. Biasanya pemupukan dilakukan pada awal musim hujan dan menjelang kemarau. Pemupukan pada jeruk biasanya diberikan pupuk NPK dan organik. Dan pada jeruk sendiri terdapat pemupukan dasar dan pemupukan susulan. Pemupukan dasar itu biasanya dilakukan pada awal ketika si jeruk itu ditanam, dan pemupukan susulan itu dilakukan ketika jeruk itu sudah tumbuh gitu loh, sampai dengan nantinya panen. Dilakukan intinya fleksibel sih, ketika tanaman tersebut sudah kurang subur gitu, maka dilakukan pemupukan. Intinya harus tepat jenis, tepat waktu pemupukan pada tanaman jeruk tersebut. Selanjutnya ada pengendalian gulma. Pengendalian gulma pada tanaman jeruk biasanya bisa dilakukan dengan cara mekanis, kimia, maupun cara yang lain. Di sini juga fleksibel pada pengendalian gulma. Intinya supaya gulma tersebut dapat hilanglah dari lahan-lahan pertanian jeruk, supaya nantinya si tanaman jeruk tersebut dapat tumbuh secara optimal. Selanjutnya ada pembubunan. Pembubunan di sini adalah pengurugan tanah pada tanaman jeruk. Biasanya kan ketika jeruk tersebut sudah lama disiram, kan ada sedikit tanah yang berkurang kan pada sekitaran akar jeruk, dan nantinya akarnya kayak nyembul di permukaan. Nah, itu harus dilakukan pembubunan dengan cara menguruk tanah di sekitar si tanaman jeruk, supaya nantinya akar yang kelihatan tersebut dapat tertutup dengan tanah yang kita uruk. Dan nantinya ketika sudah diuruk, si akar tersebut dapat menyerap unsur-unsur dari tanah yang diuruk dengan baik. Biasanya pembubunan dilakukan ketika proses pemupukan
sekaligus pengendalian gulma supaya pada proses pembubunan bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Selanjutnya, langkah yang harus dilakukan pada pemeliharaan jeruk yaitu ada pemangkasan tanaman. Tentunya pemangkasan tanaman sendiri bertujuan agar si cabang-cabang pada tanaman jeruk dapat tumbuh dengan optimal dan maksimal. Biasanya kan jika tanaman sudah lama tumbuh kan banyak sekali ranting-ranting yang saling saling berdekatan gitu loh, menyebabkan cahaya sinar matahari yang harusnya terkena itu jadi tertutupi dengan dahan-dahan yang rimbun itu, dan itu bisa menyebabkan si tanaman kurang tumbuh secara optimal dan kurang merangsang tumbuhnya buah. Jadi harus dilakukan pemangkasan pada tanaman jeruk. Selanjutnya ada penjarangan buah. Penjarangan buah sendiri bertujuan agar menghasilkan buah yang dominan dan berkualitas. Ketika pada tanaman jeruk sendiri, ketika sudah muncul buah kan pada satu tempat terdapat lebih dari satu buah gitu loh. Nah itu kurang bagus loh untuk dibiarkan. Nantinya nutrisi yang pada satu tempat tersebut, pada ranting tersebut bisa terbagi-bagi dan jeruk tidak dapat tumbuh secara maksimal. Jadi harus dikurangi jumlah buahnya itu loh. Dan pengurangan pada jumlah buah itu sendiri, bakalnya lah itu dilakukan dengan cara memperhatikan kualitas dari jeruk tersebut. Misalnya terdapat 3, 4 atau 5 pada satu tempat pertumbuhan bakal buah jeruk, itu dilihat mana yang lebih dominan dan mana yang lebih berkualitas. Maka jika yang lebih dominan dan kualitas tersebut dibiarkan hidup, dan yang kurang bagus itu biasanya dibuang supaya buahnya dapat tumbuh secara maksimal. Ini merupakan contoh dari buah jeruk yang siap untuk dipanen. Ya, selanjutnya ada panen dan pasca panen pada tanaman jeruk. Di sini ada 5 langkah yang harus dilakukan, yaitu ada pencucian, penyortiran, pengemasan, penyimpanan, dan pengangkutan. Pada proses pencucian jeruk biasanya dilakukan dengan pencucian kering, yaitu dengan cara ada lap kain yang agak sedikit dibasahi. Nanti si jeruk tersebut dibersihkan secara manual sehingga buah jeruk tersebut bersih dari segala kotoran maupun hal-hal yang berbahaya pada jeruk. Yang kedua ada penyortiran. Biasanya proses penyortiran jeruk ini dilakukan bersama dengan pembersihan jeruk agar si langkah tersebut efektif, tidak buang-buang waktu dan tenaga. Biasanya penyortiran dilakukan dibedakan berdasarkan warna dan ukuran dari jeruk tersebut supaya nantinya dapat dikelompokkan menjadi kualitasnya masing-masing. Selanjutnya ada pengemasan. Pengemasan pada buah jeruk sendiri dilakukan biasanya bermacam-macam. Biasanya dari lahan sendiri, ketika dipetik dikemas dengan box kayu dan nantinya dibawa ke suatu tempat dan disimpan terlebih dahulu. Ataupun pengemasan bisa dilakukan dengan misalnya dengan ditutupin plastik atau semacam spons yang berwarna-warna kayak di toko itu loh. Itu ketika mungkin sudah di tangan penjual keberapa gitu loh. Jadi di sini pengemasan variatif sih. Selanjutnya ada penyimpanan. Penyimpanan buah jeruk juga harus diperhatikan. Jangan sampai disimpan di tempat yang terlalu lembab karena dapat merusak kualitas dari buah jeruk sendiri. Misalnya kalau terlalu lembab bisa ditumbuhi jamur atau cepat membusuk. Sebaiknya disimpan di suhu ruangan yang optimal serta bisa disimpan di kulkas. Selanjutnya ada pengangkutan. Pengangkutan di sini biasanya dilakukan dari kebun jeruk menuju mungkin
penjual keberapa gitu loh ya. Biasanya diangkut menggunakan ya kendaraan dengan si jeruk tersebut dikemas lebih dahulu dengan peti box tadi loh gitu loh, ataupun dengan wadah-wadah yang bersih gitu loh. Sekian dari penjelasan dari saya, terima kasih. Dari hasil presentasi yang telah dilakukan teman-teman saya, maka dapat disimpulkan bahwa tanaman jeruk merupakan salah satu komoditas tanaman asli Indonesia yang dapat dikonsumsi secara langsung maupun diolah terlebih dahulu. Apabila dilihat dari segi ekonomi, tanaman jeruk merupakan tanaman dengan kisaran harga yang cukup tinggi. Selanjutnya, apabila ditinjau dari segi ekonomi, jeruk merupakan salah satu komoditas tanaman yang mudah untuk dikembangbiakan dan mampu melakukan reproduksi pada kisaran lingkungan agroklimat yang luas. Ciri morfologi dari tanaman jeruk itu sendiri yaitu memiliki batang yang berwarna hitam kecoklatan atau putih kehijauan, dengan daun yang berwarna hijau tua dan berbentuk bulat telur atau elips. Buah dari tanaman jeruk memiliki banyak karakteristik berbeda, mulai dari bentuk, ukuran, rasa, hingga bijinya. Seperti tanaman lainnya, tanaman jeruk juga memiliki persyaratan untuk dapat tumbuh dengan baik. Beberapa di antaranya seperti kondisi tanah yang baik, kecepatan angin yang seimbang, temperatur suhu yang optimal, penyinaran yang cukup, serta persentase kelembapan yang optimal. Untuk lahan yang akan digunakan sebagai tempat penanaman tanaman jeruk, perlu dilakukan pembersihan terlebih dahulu, dibalik dan juga diberi pupuk. Dalam penyiapan benih juga diperlukan adanya penyemaian dan pemilihan bibit yang sesuai dengan kondisi lahan yang akan digunakan. Untuk waktu penanaman jeruk sendiri, lebih baik apabila dilakukan pada saat musim hujan dan dilengkapi dengan pengairan, penyulaman, pemupukan, pengendalian gulma, pembubunan, dan juga penjarangan buah. Ciri utama dari buah jeruk yang sudah matang yaitu kulit dari buahnya sudah menguning dan apabila dipegang akan terasa empuk. Pemanenan buah jeruk sendiri dilakukan secara manual tanpa adanya bantuan alat pemotong, dengan cara memutar tangkai buah lalu menariknya agar tidak merusak kulit buah jeruk. Proses dari pasca panen buah jeruk sendiri terdiri dari pembersihan, penyortiran, pengemasan, penyimpanan, serta pengangkutan buah jeruk. Selesai sudah presentasi kelompok kami, seperti kamu dan dia, yang selesai tanpa pernah dimulai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.